Halo, semangat pagi. Kali ini kita akan bahas tentang analisis statistik yang paling banyak digunakan sejauh ini dalam penelitian skripsi, yaitu korelasi. Referensi yang akan digunakan adalah dari bukunya Gravater dan Wallnau tahun 2016, edisi ke-10, chapter 15. Dalam video ini akan dibahas tentang pengantar korelasi, kemudian tentang analisis statistik. Korelasi yang paling banyak digunakan adalah Pearson correlation. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan dan menginterpretasikan hasil dari korelasi Pearson. Kemudian kita akan mencobakan menguji hipotesis dengan menggunakan Pearson correlation. Video ini akan terbagi menjadi dua, yaitu video yang pertama untuk Pearson correlation dan Spearman rank order correlation. Video kedua nanti akan adalah alternatif untuk Pearson correlation, yaitu yang point biserial dan p coefficient correlation. Kita mulai ya. Korelasi adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur dan menggambarkan hubungan di antara dua variabel. Jadi ini adalah analisis bivariat pada dasarnya, correlation. Dalam penelitian yang menggunakan korelasi, variabel ini diobservasi atau diukur seperti keadaan naturalnya. Tidak ada usaha untuk mengontrol atau memanipulasi variabel. Jadi dalam penelitian yang korelasional atau non-experimental research, tidak ada usaha untuk mengontrol atau memanipulasi dari variabel penelitiannya. Contoh, kalau kita mau melihat hubungan antara performa akademis dengan family income, di sini kita dalam penelitian korelasional, kita melakukan observasi tingkah lakunya, mengukurnya, ditanyakan atau didapatkan datanya setiap siswanya, academic performanya berapa dia. Kemudian ditanyakan family income-nya, dapat data, lalu nanti kita akan lakukan analisis korelasinya. Dalam analisis korelasi membutuhkan dua skor dari setiap individu. Jadi setiap variabel itu dapat satu pengukuran. Contoh di sini ada 14 partisipan A, B, C, D sampai N. Kemudian ada income-nya berapa. Masing-masing ada informasinya. Jadi setiap individual, setiap person, setiap orang, atau ini nggak mesti orang ya, bisa juga mungkin dalam hal ini daerah, bisa berupa negara, bisa berupa apapun, yang yaitu unit analisisnya dalam hal ini adalah kebanyakan memang orang. Kemudian juga kita minta GPA, grade point average dari setiap siswanya. Biasanya disebut dengan X dan Y, variabel X dan variabel Y. Ini boleh dipertukarkan, yang mana X, yang mana Y. Bisa juga dalam hal ini selain bentuk tabel, bisa juga dibentuk dalam scatter plot atau scatter dot. Jadi ini adalah titik, berarti kalau ini adalah orang pertama nih, family income-nya 31, kemudian student average grade-nya 72. Jadi kita menempatkan setiap individu di dalam scatter plotnya titik-titiknya. Nah, nanti titik-titiknya inilah kita bisa memvisualisasikan gambaran dari hubungan di antara dua variabel yang kita analisis. Ada tiga karakteristik dari hubungan, yaitu direction, arahnya, bentuknya, dan kekuatan hubungannya. Kita bahas satu-satu. Direction, dalam hal ini direction itu ditandai dengan angka hasil yang positif atau yang negatif, korelasinya. Maksudnya apa tuh positif dan negatif? Dalam positif correlation, dua variabel yang kita hubungkan itu berubah dengan arah yang sama. Jadi kalau yang satunya naik, maka yang satunya juga naik. Nah, itu adalah korelasi yang positif. Kalau yang satunya turun, yang satunya lagi juga ikut turun kecenderungannya. Jadi dalam hal ini positif
correlation adalah direction-nya sama, kenaikan di satu variabel cenderung akan diikuti oleh kenaikan variabel satunya lagi. Kalau yang negatif bagaimana? Kalau yang negatif dalam hal ini kedua variabel cenderungnya bergerak ke arah yang berbeda. Kenaikan di satu variabel akan diikuti oleh kecenderungan penurunan di variabel yang satunya lagi. Contohnya ini tentang berat badan dan income, pendapatan. Tapi kita lihat nih, ini scatter dot-nya berbeda nih pada yang laki-laki dan pada yang perempuan. Abaikan mengenai garis biru ini hanya alat bantu saja untuk kira-kira kecenderungannya bagaimana. Tapi awalnya berupa scatter dot nih. Jadi kalau dari scatter dot-nya kita sebetulnya bisa nih mengidentifikasikan besaran korelasinya seperti apa. Jadi katanya sih ada kecenderungan kalau laki-laki itu makin gemuk, katanya income-nya makin tinggi, makmur gitu ya. Tapi kalau pada perempuan semakin gemuk itu ternyata income-nya makin rendah, mungkin dianggap tidak mampu mengurus badan dan seterusnya gitu ya. Jadi dalam hal ini contoh dari hubungan yang positif dan hubungan yang negatif. Mungkin kalau yang sangat umum dalam pendidikan, misalkan variabel satunya namanya intelijensi, variabel satunya lagi namanya prestasi akademis. Itu korelasinya positif. Tapi korelasinya yang antara tingkat kecemasan dengan nilai ujian, itu korelasinya negatif. Semakin tinggi kecemasannya, semakin rendah nilai ujiannya. Oke, karakteristik yang kedua yaitu form. Form dalam hal ini bentuknya yaitu ada dua, yaitu yang linear form. Ini contoh yang linear, jadi bisa nih kita ada ilustrasi tambahan berupa garis. Jadi akan si scatter dotnya cenderung akan sekitar garis lurus ya. Satu lagi dalam hal ini yang bentuknya mestinya dianalisis dengan special correlation. Jadi ada juga yang bentuknya tidak linear tapi kurva linear. Contohnya kalau kurva linear, mungkin kalau di sini kita pakai gambar lagi, misalkan yang variabel satunya namanya tingkat stres. Yang kedua variabelnya adalah performa. Jadi cenderung biasanya bentuknya berupa bentuk kurva linear. Kalau stresnya rendah, jadi ini saya ganti dengan stres, yang ini dengan performa. Bentuknya adalah U-shape gitu ya. Jadi kalau tingkat stresnya rendah, performanya rendah, orang males. Tidak menantang. Tapi kalau menantang, maka dalam hal ini performanya biasa akan tinggi. Tapi kalau stresnya terlalu tinggi, juga nanti performanya akan menurun. Jadi ini disebut sebagai kurva linear. Yang ketiga adalah kekuatan hubungannya. Nah, ini kalau ditanyakan koefisien korelasi itu sebetulnya dari berapa sampai berapa sih? Jawabannya adalah dari 0 sampai 1. Jadi bukan dari minus 1 sampai plus 1. Jadi dalam hal ini perfect correlation adalah 1. Nah, tanda minus menunjukkan adalah direction-nya yang opposite ya. Jadi kalau korelasinya perfectly 1 atau minus 1, maka bentuk scatter plotnya akan straight line, garis lurus. Kalau korelasinya antara 0 sampai 1, dalam hal ini itu menunjukkan bahwa semakin dekat ke 1 korelasinya, semakin dekat ke angka 1, scatter plotnya akan dalam hal ini berada di garis, sekitar garis. Jadi kalau misalkan ini lebih rapat lagi ke garis, titik-titik merah ini mendekat ke garis biru, maka korelasinya akan semakin kuat. Tapi ketika semakin menyebar jauh, maka dalam hal ini korelasinya menjadi lebih lemah. Kemudian kalau misalkan menyebarnya berantakan sekali, atau gampangnya mungkin bentuknya perfectly lingkaran, maka dalam hal ini itu korelasinya 0. Itu ya, jadi dalam hal ini simpelnya dari scatter plot atau scatter dot itu sebetulnya kita bisa melihat seberapa kuat dari
korelasi yang ada berdasarkan penyebaran scatter dotnya. Semakin mendekati garis lurus, semakin mendekati 1 koefisien korelasinya. Semakin arahnya kecenderungannya, kalau dari kiri bawah ke kanan atas, maka korelasinya positif. Tapi kalau dari kiri atas ke kanan bawah, korelasinya negatif. Oke, kita coba dengan 4 contoh. Harusnya sudah bisa menebak nih. Yang A, korelasinya perfectly negatif, -1. Karena bentuknya garis lurus, kecenderungannya dari kiri atas ke kanan bawah. Yang B, hampir menyerupai lingkaran ya. Jadi korelasinya mendekati 0 atau 0. Yang C, kecenderungannya dari kiri bawah ke kanan atas, korelasinya positif. Nah, kira-kira kalau dihitung ya sekitar 0,8 deh korelasinya. Kalau yang D, kecenderungannya dari kiri atas ke kanan bawah nih, mirip yang A. Cuma masalahnya ini lebih menyebar. Jadi kalau begitu korelasinya negatif tapi lemah. Oke ya, mudah-mudahan secara visual akan lebih cepat nih kalau kita mau melihat koefisien korelasinya secara ya cepat tadi gitu ya. Jadi kalau misalkan tidak perlu dihitung, tapi memang sifatnya estimasi. Kalau mau lebih akurat, dilakukan perhitungan. Korelasi yang paling banyak digunakan adalah Pearson correlation. Ini adalah tokoh terkenal dalam dunia statistika, Carl Pearson, salah satu presiden American Psychological Association yang backgroundnya adalah statistik. Atau nama lainnya, korelasi ini disebut sebagai product moment correlation. Produk itu hasil perkalian, sums of product gitu ya. Jadi pada dasarnya rumusnya adalah mengalihkan sesuatu dengan sesuatu. Ini rumusnya sebetulnya ada banyak nih. Cuma untuk memudahkan kita pakai yang dituliskan oleh di dalam bukunya Gravater Wallnau, yaitu menggunakan pembagian dari sums of product, kemudian dibagi dengan sum of square. Sum of square dalam hal ini adalah dari 2 variabelnya, lalu nanti kita hitung didapatkan korelasinya. Kita cobakan dengan sedikit latihan ya. Ini datanya. Orisinalnya datanya berupa skor X dan Y saja. Jadi kolom deviation, squared deviation, dan produk itu tambahan yang kita lakukan analisisnya. Ada 5 partisipan. Partisipan pertama nilainya 0,2, partisipan ke-5 nilainya 8 dan 6. Nah, apa yang dilakukan dalam hal ini, kita mencari deviasinya dulu. Apa yang dilakukan dalam deviasi adalah menghitung selisihnya. Selisih dari skor dengan min dari variabelnya, setiap skornya. Jadi dalam hal ini, untuk yang skor X itu rata-ratanya 6 poin. Rata-ratanya 6. Kemudian kalau nilainya 0, maka deviasinya 6. Ini terserah mau pakai tanda minus atau tidak, karena nanti dikuadratkan itu ya. Jadi kalau 10 selisihnya 4, kalau 8 selisihnya 2. Untuk yang variabel Y itu rata-ratanya 4. 2 tambah 6 tambah 2 tambah 4 tambah 6, 20 dibagi 5. Nah, ini nanti setiap skornya dikurangi dengan min-nya. Hati-hati, ini masalah tertukar. Yang mana min X, yang mana min Y. Kemudian si selisihnya dikuadratkan. Nah, dikuadratkan nanti jadinya sum of square dari variabel X 64, sum of square dari variabel Y 16. Ya, kalau hitungan gampang lah ya, tinggal kalian teliti saja. Lalu inilah yang disebut produk perkalian dari deviasi. Jadi yang akan dilakukan, hati-hati, yang dikalikan adalah deviasinya, bukan squared-nya. Jadi minus 6 dikali minus 2 plus 12. Nah, kalau yang ini, hati-hati. Ini tanda positif negatifnya
sangat diperhatikan karena nanti ini akan menjadikan dia korelasinya positif atau negatif. Jadi untuk yang produk, hati-hati, tanda positif negatifnya harus diberlakukan. Ya, lalu kita sum of product 28 dibagi akar dari sum of square 64 dikali 16. Ya, mungkin biarkan kalkulator bekerja, tapi kalau kita hitung seperti ini hasilnya 28 dibagi akar dari perkalian 64 dan 16. Ini kurang lebih ini akar 64 itu 8, akar 16 2, 8 dikali 2 32. Jadi kurang lebih korelasinya 0, tinggi nih 0,8 kali. Oh ya, oke, 0,875. Oke, hati-hati kalau kalian mendapatkan angka lebih dari 1 atau lebih ekstrim dari -1, berarti salah hitung. Jadi diulang lagi. Ini silahkan dicek lagi karena nilai korelasi itu dari 0 sampai 1. Ya, dengan tambahan nilainya positif kalau korelasinya positif atau negatif ketika directionnya berlawanan. Positif atau negatifnya mungkin bisa juga nih dilihat nih sekilas nih. Kalau nilainya kecil, X-nya, Y-nya kecil lagi. Kalau X-nya besar, paling besar 10, X-nya, Y-nya juga besar juga 6, dan seterusnya gitu ya. Oke, didapatkan nilai korelasi antara X dengan Y 0,875 positif. Kalau digambarkan begini nih, scatter dotnya 0, ini harusnya memang nempel ke sini ya, cuma biar kelihatan 0, 2, kemudian 10, 6, 4, 2, 8, 4, 8, 6, dihitung sekian. Jadi kalau kita lihat di sini secara visual gambarnya mungkin kalau mau dihubungkan nih titik-titik terluarnya. Nah, titik-titik terluarnya ketika dihubungkan dengan garis, kecenderungannya dari kiri bawah ke kanan atas, sehingga dapat dikatakan, oh ini korelasinya positif. Kalau mau lebih precise, kita lakukan perhitungan berapa koefisiennya. Yang jelas, kalau mendekati garis lurus, jadi kalau kita angkat katakanlah ini ada garis lurus, garis imajiner, iya, maka kurang lebih kalau korelasinya sangat tinggi, scatter dotnya akan relatif dekat dengan garis imajiner yang lurusnya itu. Mudah ya? Oke. Nah, kalau kita lihat lagi nih dari sejarahnya, kenapa dinamakan product moment? Sebetulnya diawali dengan perkalian Z-score nih. Kalau kita lihat kan Z-score juga dalam hal ini deviasi gitu ya. Seberapa besar suatu skor menyimpang dari min-nya dalam satuan standar deviasi. Lalu setiap orang kan akan punya 2 skor. Nah, setiap orang itu di 2 skornya akan dapat dikonversi menjadi Z yang variabel X, lalu Z variabel Y. Setiap orang Z-skornya dikalikan, lalu nanti setiap orang hasil perkalian Z-skornya dijumlahkan. Jadi kalau kita meneliti pada sampel, biasanya ada disebut sebagai, dalam hal ini boleh dikatakan degrees of freedom dikurang -1. Kalau untuk pada populasi lambangnya rho, nanti dibaginya N. Tapi hati-hati ya, untuk nanti penggunaan tabel degrees of freedom dalam korelasi bukan N kurang 1, tapi N kurang 2. Nanti kita bahas. Menggunakan dan menginterpretasikan Pearson correlation, ini mungkin perlu diulang lagi bahwa ada 4 hal yang bisa digunakan umumnya pada analisis korelasi. Yang pertama, prediksi. Kalau kita punya 2 variabel dengan dalam hal ini berkorelasi, apalagi korelasinya sampai tinggi, sehingga kita bisa melakukan prediksi satu variabel dari variabel yang lain. Jadi ini akan sangat bermanfaat nih bagi orang-orang yang memang berkecimpung atau bekerja di bidang satu hal yang prediksi. Kalau saat ini begini, nanti saat lain akan apa? Terlebih kalau terjadiannya dalam hal ini sifatnya future event. Jadi kalau SAT dalam Scholastic Aptitude Test ketika dia masuk perguruan tinggi, nanti ketika dia lulus kira-kira akan berapa ya?
Nah, keakurasian prediksi akan sangat dipengaruhi oleh kekuatan hubungannya. Jadi kalau misalkan korelasinya lemah, mungkin jangan disarankan untuk dilakukan prediksi. Kalau misalkan dalam hal ini kita ketahui SIT-nya rendah, maka dalam hal ini mungkin nanti akan kesulitan di dalam menyelesaikan studinya. Validitas yang kedua. Jadi dalam hal ini terutama untuk teori verification nih, kaitannya dengan validitas. Yaitu kalau kita bikin tes sesuatu, katakanlah tes intelijensi, maka kalau untuk melakukan pengujian validitas, tes yang baru ini kita mesti ujikan dengan sesuatu yang berkaitan dengan intelijensi menurut teori terlebih. Jadi dengan demikian kita akan melakukan pengukuran dua hal. Misalkan dalam hal ini intelijensi dihubungkan dengan performa dalam suatu tugas. Nanti kita lihat nih, kalau hipotesisnya atau dugaannya bahwa semakin tinggi intelijensi, semakin cepat atau semakin banyak atau semakin baik dalam mengerjakan satu tugas, maka yang akan dilakukan adalah menggunakan analisis korelasi. Kalau misalkan dalam hal ini sesuai dengan yang dihipotesiskan, maka dikatakan new test for measuring intelligence-nya valid. Yang ketiga, reliabilitas. Dalam reliabilitas adalah konsistensi skor yang didapatkan oleh seseorang ketika dia diujikan 2 kali atau lebih dalam kondisi yang relatif sama. Jadi dilihat katakanlah namanya tes dan retest gitu ya, kalau misalkan dalam 2 waktu yang berbeda. Jadi dalam hal ini tesnya sekian, nanti retestnya sekian. Jadi kurang lebih kalau dalam hal ini alat ukur ataupun measurement-nya itu reliable, maka akan menunjukkan hasil yang relatif sama. Apalagi kalau persis sama gitu ya, akan jadi sangat reliable, sangat tinggi koefisien korelasinya. Ya, ini mirip juga dengan validitas teori verification. Jadi dalam hal ini ketika kita sudah punya teori yang mendasarinya, lalu dalam hal ini pembuktiannya menggunakan korelasi. Jadi dengan demikian yang akan terjadi adalah juga mirip. Tadi yang pertama prediksi, kedua validitas, ketiga reliabilitas. Jadi kurang lebih dalam hal ini banyak sekali yang bisa digunakan dengan melalui analisis korelasi. Oke, kalau kita sudah punya nih koefisien korelasinya, lalu kita akan melakukan interpretasi dari hasilnya. Apa yang mesti kita perhatikan? Ada 4. Yang pertama, kalau kita menggunakan korelasi, karena dalam hal ini variabelnya disebut X dengan Y, bukan IV dan bukan DV sebetulnya. Jadi dalam hal ini kita tidak bisa mengatakan bahwa hal tersebut merupakan cause and effect relationship, sebab akibat IV/DV. Nah, jadi ketika kita menggunakan analisis korelasi Pearson, misalkan dari dalam hal ini kita menyebutnya jangan IV dan DV sebetulnya. Walaupun nanti kalau kita bahas dalam analisis yang regresi, ya hasilnya pada dasarnya mungkin sama, tetapi lebih tepat kita membiasakan yang tepat kalau menggunakan analisis korelasi, maka penyimpulannya adalah berupa bukan sebab akibat. Yang kedua, nilai dari korelasi itu bisa sangat dipengaruhi oleh range score-nya, jadi data. Nah, ini yang perlu kita lakukan adalah ada beberapa hal yang akan membuat si nilai korelasinya itu akan terpengaruh gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Yang ketiga adalah adanya outlier. Outlier itu nilai yang besar sendiri atau kecil sendiri, atau ada beberapa tapi nggak banyak gitu ya. Jadi outliers. Jadi dalam hal ini punya pengaruh yang sangat besar terhadap koefisien korelasi. Dia akan membuat menjadi mengecil, membesar, atau dalam hal ini tergantung pattern awalnya. Kalau pattern awalnya kecil, lalu dengan adanya outlier bisa menjadi besar. Tapi ketika korelasinya sudah besar, lalu ditambah dengan satu outlier, maka mungkin bisa saja korelasinya menjadi 0. Kemudian
Biasanya yang akan dilakukan untuk menilai seberapa baik hubungannya atau seberapa kuat dalam kesimpulan yang bisa dihasilkan adalah berdasarkan numerical value-nya, korelasinya berapa. Nah, itulah yang disebut sebagai how good the relationship. Oke, yang pertama kita bahas lebih jauh correlation and causation. Jadi dalam hal ini korelasi itu bukan sekali lagi cause and effect relationship. Jadi misalkan korelasinya antara nilai sekolah dengan family income. Kalau tiba-tiba ibunya dapat bonus pekerjaan, bukan tiba-tiba juga anaknya itu menjadi makin tinggi nilai sekolahnya. Jadi bukan sebab akibat. Contoh juga dalam hal ini tentang banyak penelitian, nanti kita juga bahas terkait dengan masalah partial correlation, jumlah gereja dengan jumlah kejahatan. Jadi ternyata ditemukan ada korelasi yang positif. Kok bisa ya? Nah, jadi dalam hal ini nanti akan dijelaskan dengan berkaitan bahwa ini ada variabel lain yang menjelaskan. Semakin banyak jumlah rumah ibadah, apapun itu, cenderung jumlah penduduk pada satu kota juga akan makin banyak. Nah, ketika jumlah penduduknya makin banyak, cenderung kejahatan pun juga akan makin banyak. Mungkin contohnya lagi adalah ukuran sepatu dengan kemampuan verbal. Kita pakai common sense saja. Emang ada hubungannya ya? Tapi ternyata ketika dijelaskan ada variabel lain, yaitu usia. Semakin tinggi usia anak, cenderung ukuran kakinya akan makin besar juga. Semakin tinggi usia anak, kosakata yang dimiliki akan makin tinggi juga. Jadi ada variabel yang akan terlibat di situ, third variable. Sehingga jangan dianggap sebagai sebab dan akibat hubungannya. Yang kedua, restricted range. Jadi dalam hal ini adalah batasan ketika kita punya data korelasi tentang misalkan salah satu variabelnya adalah intelijensi. Nah, intelijensi dalam partisipan kita adalah misalkan yang paling kecil 110, yang paling besar 130. Pada dasarnya ini adalah restricted range karena kok nilai IQ itu kan boleh dikatakan bisa lebih kecil dari 110, bisa lebih tinggi dari 130. Nah, ketika kita ingin melakukan prediksi di mana yang kita ingin prediksikan nilai intelijensinya di bawah 110 atau di atas 130, itu tidak bisa. Jadi dalam hal ini bukan tidak bisa sih, jangan gitu ya. Jadi to be safe, you should not generalize any correlation beyond the data. Jadi ini hanya berlaku untuk partisipan yang kita miliki saja. Jadi estimate-nya akan lemah ketika di luar dari data yang kita punya. Yang ketiga adalah outlier. Ini contohnya nih. Korelasinya awalnya begini nih, tidak berkorelasi, dekat ke 0. Nah, ketika ditambahkan satu titik orang yang nilainya gede sendiri di dua variabel. Jadi dalam hal ini nilai korelasinya menjadi sangat tinggi, 0,85. Nah, ini karena adanya outlier. Nah, ini juga menarik juga nih, kalau misalkan datanya misalkan awalnya seperti ini, lalu saya tambahkan, misalkan dalam hal ini tambahkannya, saya pakai warna biru. Misalkan di sini ada lagi nih, awalnya korelasinya 0,85, lalu saya tambah lagi nih di sini. Nah, nanti kan bentuknya menjadi seperti ini nih. Nah, korelasinya. Jadi dalam hal ini outliernya perlu perlu diperhatikan. Dia besar sendirinya di dua variabelnya atau di salah satu variabel. Kalau yang warna biru ini yang saya tambahkan baru, itu outliernya pada variabel X. Tapi pada variabel Y, ya mungkin kalau ini saya tambahkan di sinilah gitu ya. Jadi ini enggak, untuk yang Y-nya tidak terlalu ekstrim, mungkin akan melemahkan nilai korelasinya. Jadi mesti dilihat mana yang variabel mana yang outlier. Apakah di kedua variabel pada satu orang atau pada satu variabel saja. Oke, yang 4 adalah kekuatan hubungannya biasanya akan digunakan dengan cara mengkuadratkan nilai koefisien korelasinya atau disebut sebagai coefficient of determination.
Coefficient of determination disebut juga sebagai effect size adalah proporsi variabilitas yang bisa dijelaskan dari variabel X dari variabel Y. Jadi kalau misalkan kita korelasinya adalah 0,8, maka kita akan bilang bahwa 64%, 0,8 dikuadratkan R square, kebervariasian di variabel X dapat dijelaskan oleh variabel Y dan sebaliknya. Kalau korelasi dan sebaliknya gitu ya. Jadi kita ulangi, proporsi kalau korelasinya 0,8 dikuadratkan 0,64, maka ada 64 proporsi kebervariasian di variabel X dapat dijelaskan oleh variabel Y. Oke, kita cobakan. Menu terakhir untuk korelasi Pearson adalah hypothesis testing. Nah, kita udah mulai lebih konkret nih apa yang akan kita lakukan. Basic question dari pengujian hipotesis adalah kita mau menyimpulkan kondisi di populasi. Kita menelitinya pada sampel. Jadi ketika kita mau meneliti pada populasi, ya kalau mampu silahkan melakukan sensus. Tetapi yang akan kita lakukan cenderung biasanya sampling. Dengan usaha sampelnya representatif, maka gambaran di populasi korelasinya itu namanya rho. Ini bacanya rho. Kalau hipotesis null, no population correlation. Ini karena korelasi ya. Kemudian hipotesis penelitiannya atau hipotesisnya adalah ada korelasi yang tidak sama dengan nol. Ini bacanya ada korelasi yang signifikan lah gitu ya. Kalau yang nol berarti tidak ada korelasi. No, null, no. Nah, kalau one tail hypothesis gimana? Nah, kalau one tail hypothesis artinya directionalnya sudah kita prediksikan di awal. Mungkin juga ini terkait dengan logical dari si hipotesisnya. Penelitian sebelumnya menyatakan konsisten nih bahwa X akan X akan berhubungan dengan Y secara positif. Kenaikan di variabel X akan diikuti dengan kenaikan di variabel Y. Maka itu korelasinya positif. Nah, jadi kalau korelasinya positif, hipotesisnya lebih besar dari 0. Kalau korelasinya negatif, lebih kecil dari 0. Hipotesis null yang ada tanda sama dengannya gitu ya. Oke, kita coba dengan data nih, latihan ya. Ya, jadi coba kalian kerjakan bagaimana melakukan analisis korelasi nih. Jadi yang diminta, ya mungkin tahapan awal kita hitung dulu deh Pearson correlation-nya. Lalu nanti ditanyakan, signifikan nggak ya nilai korelasi yang didapatkan? Yang diminta pakai one tail nih. Lalu dengan alfa 5%. Oke, tahapan pertama kita menghitung min X, min variable X dan min variable Y. Oke, supaya lebih paham, silakan pause video ini lalu coba berhitung. Oke ya, saya tunggu 5 detik. Nanti saya pindah ke slide berikutnya. Oke, kita cobakan ya. Jadi dalam hal ini biasakan menulis hipotesisnya karena tadi dianggap bahwa korelasinya akan positif. Hipotesisnya dilihat nih, apakah ada korelasi yang positif. Misalkan ini hipotesisnya one tail nih, karena one tail nih ya. Jadi kalau one tail maka korelasinya diprediksikan positif atau negatif. Jadi kalau di sini terlihat kalau angkanya paling besar 7, maka ya Y-nya pun juga paling besar. Oh, kalau paling besar, maka korelasinya positif. Tapi kalau nilai di X-nya paling besar, lalu Y-nya paling kecil atau yang besar atau yang kecil, opposite direction, maka korelasinya negatif. Oke, jadi hipotesis nulnya adalah korelasinya not positif, artinya 0 atau negatif. Kemudian hipotesis penelitiannya korelasinya positif, lebih besar dari 0. Oke, ini mungkin dihafal saja bahwa dalam analisis korelasi Pearson,
degrees of freedom-nya adalah jumlah partisipan dikurang 2. Nah, kalau ini ada 5 orang, A, B, C, D, E, Ali, Billy, Cili, Dili, Eli, maka DF-nya sama dengan 3. Nah, kalau 3 berarti yang tengah sini nih nilainya. Nah, tab ini ada di tabel B6 ya, di appendix bukunya Gravater Wallnau. Nah, kalau gitu tadi yang diminta adalah one tail 5%. One tail yang atas 5%, yang ini. Oke, berarti batasannya adalah untuk dikatakan signifikan, to be significant, the sample correlation, nanti hasil hitung ini kan sampel nih, sample correlation berapa, kita bandingkan dengan nilai kritikal yang ada di tabel nih, nilai kritikalnya. Untuk dikatakan signifikan, kalau nilai hitung atau nilai sample correlationnya lebih besar dari nilai kritikal di tabel. Ada juga yang bilang lebih besar atau sama dengan. Jadi kalau persis 0,805, korelasinya dikatakan signifikan. Kita coba berhitung. Oke, ini udah dapat nih. Wah, langsung saya tembak nih 0,8 gitu ya. Jadi kalaupun mau diurai lagi, ini untuk variabel X itu minnya 5. Untuk variabel Y minnya 6. Kemudian kita hitung deviationnya, lalu di square, kemudian untuk yang deviation dikalikan jadi produk. Kita hitung, dapatlah angka plus 0,8. Terus kita tadi dimintanya apa ya dalam soal? 0,8 udah didapatkan nih, yang poin A. Nah, pertanyaan berikutnya, signifikan nggak ya? Kalau dilihat sih 0,8 dibandingkan 0,805, nilai sample correlation-nya itu lebih kecil, sedikit memang. Jadi dengan demikian, rasanya tidak signifikan gitu ya. Ya, korelasinya 0,8, nilai critical value-nya 0,805, lebih kecil. Jadi dalam hal ini not significant. Oke, menghitung mudah rasanya, apalagi nanti dengan bantuan software, tapi yang diminta lebih jauh adalah kalau kalian diminta untuk menuliskan di dalam literatur atau di dalam laporan atau di dalam hasil penelitian. Ya, kurang lebih ini ilustrasi saja, karena variabel X-nya entah apa, variabel Y-nya entah apa. Jadi didapatkan not significant relationship between X dengan Y, korelasinya nilainya plus 0,8 dengan partisipan jumlahnya 5. Ini bacanya P lebih besar dari 0,05, artinya lebih besar tuh tidak signifikan. Kalau signifikan lebih kecil. Jadi kalau nulisnya ini bacanya tidak signifikan. Jadi sangat lumrah kalau di dalam penulisan dituliskan P-nya lebih besar dari 0,05, artinya tidak signifikan. Kemudian analisis yang digunakan one tail dengan coefficient of determination 0,8 dikuadratkan 0,16 atau 16%. Kebervariasian di variabel X dijelaskan oleh variabel Y dan sebaliknya. Oke, lancar harusnya ya. Oke, kita cobakan dalam hal ini menggunakan software. Nah, ini mungkin sangat teknikal, jadi jangan terlalu mendewakan data prosesor. Yang lebih diutamakan dalam perkuliahan ini adalah konseptualnya. Oke, kita akan cobakan 3 software, Excel, SPSS, dan JASP, atau apapun softwarenya. Yang jelas dalam hal ini bagaimana melakukan analisis korelasinya. Oke, jadi kita punya, sudah saya siapkan ini korelasinya. Kalau pakai Excel, ini pakai rumus sebetulnya, bisa diketik atau bisa menggunakan klik-klik. Kita coba dua-duanya ya. Sama dengan Pearson, tidak pakai spasi, kurung buka array 1. Array 1 itu range area data satunya, kemudian koma tanpa spasi, array data 2, variabel 2-nya, kurung tutup, enter. Untuk Excel sebetulnya menarik karena bisa ditempatkan di mana saja. Saya mau tulis di sini sama dengan Pearson kurung tutup. Kalau mau di blok drag silahkan klik,
lalu koma, lalu kalau mau saya ketik B2.2 tuh sampai dengan B6 kurung tutup enter. 0,8 sama tuh dengan yang tadi kita ngitung manual. Atau bisa juga menggunakan di sini ada fx function, klik lalu cari di sini most recently used, kita pakai yang statistical, lalu di bawah cari ini alphabetical ya urutannya ya, jadi dicari huruf P nya Pearson. Ini kalau ini memang idealnya hafal nih si analisisnya apa, lalu pilihnya dari mana Pearson. Oke. Lalu array 1 tinggal diblok saja, array 1, lalu array 2 boleh diblok, boleh diklik, boleh diketik. Nah, ini udah ada hasilnya 0,8. Itu. Ya, gampang ya dan cepat. Oke, sekarang kalau pakai SPSS. Nah, saya sudah siapkan juga nih datanya nih. Datanya seperti ini. Ya, asumsinya kalian sudah pernah belajar mengentrikan data di SPSS, maka yang dilakukan analyze, correlate, bivariate karena ada dua variabel. Masukkan X dan Y, kemudian korelasinya Pearson by default, kemudian tes signifikan yang mau one tail atau two tail. Ya, tadi dimintanya one tail, kita klik one tail. Klik OK. Lalu nanti akan ada outputnya. Nah, outputnya ini seperti ini. 0,8. Nah, kalau menggunakan analisis datanya pakai software, saya perbesar ya supaya kelihatan, copy. Lalu saya ketiknya di saya pindahkan di apa namanya? Word biar lebih bisa di zoom. Mungkin buat kalian yang nontonnya pakai handphone, tabelnya kecil sekali. Saya coba perbesar dengan menggunakan Word karena bisa di zoom. Oke, gitu ya. Saya zoom lagi. Kalau kita menggunakan dalam hal ini program SPSS, di mana dalam hal ini cenderung akan diberikan nilai p-value-nya atau signifikansinya. Nah, hati-hati ini terbalik. Kalau menggunakan program untuk dikatakan signifikan, kalau nilai sig-nya lebih kecil dari LOS yang digunakan, level of significance yang digunakan. Misalkan kalau 0,05, 0,052 kan lebih besar. Karena lebih besar, maka tidak signifikan. Oke ya. Sekarang kita cobakan yang pakai JASP, Just Another Statistical Program. Nah, ini agak lama nih, program agak berat. Saya close yang ini dulu ya. Close yang apa namanya? SPSS biar komputernya lebih kuat. Oke. Nah, permasalahannya ketika kita menggunakan JASP itu nggak ada fitur untuk mengentry data. Jadi datanya masih disiapkan dulu. Caranya bagaimana? Ya kita lihat apa yang dibutuhkan oleh JASP, datanya itu bisa menggunakan dalam hal ini format yang SPSS. SPSS itu kan kalau datanya disebut dengan file SAV. Jadi ketika kita mau pakai JASP, mendingan di entry dulu datanya. Apakah bisa hanya SAV? Bisa dari format yang Excel, formasi dengan CSV. Itu susah kali ya, tapi ya pada dasarnya kelebihan dari software JASP ataupun software lainnya sifatnya dalam hal ini artinya kita mungkin tidak akan kena masalah hak cipta gitu ya. Saya pakai data yang dari SPSS tadi ditarik. Oke, keluarganya keluarga regression, nanti dilihat correlation. Nah, ini kalau mau pakai yang standar, pakai yang atas. Kalau pakai Bayesian nanti aja dulu ya. Correlation. Lalu masukkan variabel X, lalu variabel Y.
hasilnya langsung keluar di sini tuh. Jadi lebih mudah mungkin ya, lebih cepat. Jadi tidak pakai klik-klik, cuma drag-drag aja gitu ya. Korelasinya 0,8. Oke, kita kembali ke tayangan. Sudah berhasil menghitung dengan software. Oke, lalu berikutnya kita pindah nih materinya dengan materi Spearman Rank Order Correlation. Untuk yang poin biserial dengan peak coefficient ada di video jilid 2 ya. Oke, ada dua situasi di mana korelasi Spearman, ini dari Charles Spearman, itu digunakan. Ketika memang datanya, originalnya, aslinya sudah ordinal. Nah, jadi memang dalam hal ini, pada prinsipnya, kalau skala pengukurannya lebih tinggi, misalkan interval, kalau bisa sih jangan diordinalkan. Sayang, karena di dalam interval itu kan sudah ada satuan ukurnya, unit of measurement-nya ada. Tapi kalau ketika jadi ordinal, urutan yang dipakai itu meniadakan jarak antara skor tertinggi satu dengan yang kedua dan ketiga. Kalau di dalam interval satuannya itu diperhatikan, tapi kalau dalam ordinal hanya urutannya saja. Yang kedua, kalau mau melihat dalam hal ini konsistensi dari hubungan antara variabel X dan variabel Y. Jadi dikonversi dulu si original skornya menjadi ranking. Nanti berikutnya dengan menggunakan korelasi Pearson baru dihitung nilai korelasinya. Ketika dua variabel itu konsisten berhubungan, pada dasarnya rankingnya pun akan berhubungan. Maksudnya apa sih? Jadi kalau dalam hal ini, kalau misalkan korelasinya positif, maka kenaikan variabel X akan diikuti variabel Y. Konsekuensinya adalah nilai yang paling kecil di dalam variabel X nanti juga akan mendapatkan nilai yang kecil di variabel Y. Nggak mesti yang paling kecil sih, tapi nilai yang paling kecil pada satu variabel di variabel satunya lagi akan kecil juga. Ketika konsistensinya akan makin tinggi, perfectly konsisten, ini kalau korelasinya plus 1 gitu ya. Maka kalau plus 1 dipastikan yang paling kecil akan jadi paling kecil juga di variabel yang lainnya. Yang paling kedua juga akan paling kedua, yang paling besar juga akan paling besar juga kalau perfectly konsisten atau korelasinya plus 1. Nah, permasalahannya berikutnya kalau dalam hal ini ada dalam perhitungan ranking biasanya ada istilahnya tied score. Nah, jadi prinsipnya adalah skor sama, rankingnya harus sama. Jadi tidak boleh skor sama, rankingnya berbeda. Jadi kalau skor awalnya 3, ada 2 orang, maka caranya adalah dia harusnya kan ranking 1 dan ranking 2. Mengenai ranking besar, nilai kecil itu terserah saja. Misalkan kalau kita di sekolah ranking 1 itu kan biasanya yang nilainya paling besar gitu ya. Jadi ini selama konsisten diterapkan kepada dua variabel, kalau angka kecil ranking kecil, maka di variabel yang satunya lagi juga angka kecil ranking kecil. Tied score ini kalau ada nilai yang sama, maka rankingnya juga harus sama. Jadi kalau misalkan seperti ini, 3 yang paling kecil, dia harusnya ranking 1 dan ranking 2. Karena ada 2 orang, maka dijumlahkan 1 ditambah 2 dibagi 2. 1 ditambah 2, 3. 3 dibagi 2, 1,5. Ini juga sama nih, 6 ditambah 6, 4 ditambah 5 ditambah 6, 15. 15 dibagi 3, jadi 5. Jadi kalau nanti dijumlahkan, rank position yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atau jumlah partisipan, atau ini pakai bilangan segitiga gitu ya. Bilangan segitiga, kemudian nanti jumlah total ini pun juga akan sama nih. Jadi kalau dijumlahkan 1,5, 1,5, 1 dan 2, 3-nya tetap 3, 4, 5, 6, jadi 5, 5, 5, dan 7. Nah, bedanya dengan tabel B6 untuk korelasi Pearson, tabel B7 dalam hal ini nggak pakai degrees of freedom nih, hati-hati. Ini hanya N saja, tapi dimulai dari 4 partisipannya atau sample size-nya. Ini
hipotesis nolnya Rho, tapi pakai huruf S, Spearman. Jadi kalau hipotesis nol tidak ada korelasi. Kemudian kalau hipotesis penelitiannya ada korelasi yang tidak sama dengan 0. Oke, kita cobakan pakai rumusnya nih. Rumusnya juga agak menarik nih. Ada angka 6. Ini kalau yang suka silahkan cari sejarah bagaimana Spearman menuliskan rumusnya dengan angka 6. Original datanya ini 3, 4, 10, 11, 12. Kemudian nilai Y-nya, kalau kita lihat sih ini korelasinya negatif ya. Angka yang kecil di X, di Y-nya besar. Angka yang X-nya besar, si Y-nya kecil. Nanti dengan angka ini kita lihat. D di sini adalah differences antara rank di X. Jadi kalau ini rank paling kecil ini kan berarti rankingnya 1. Yang ini rankingnya kan 5 gitu ya. Jadi selisihnya 4 gitu ya. Nanti kita hitung nih secara keseluruhan dari setiap individunya. Oke, ini urutannya terbalik nih. Relatif terbalik 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini 5, 3, 4, 2, 1. Ya, selisihnya dalam ini kita lihat ini selisihnya 4. Nah, kalau di sini kita boleh tidak menggunakan tanda positif negatifnya karena nanti dikuadratkan D-nya nih. Oke, 38 sebagai sigma D kuadrat. Ini bisa langsung dihitung nih. 1 dikurang 6 dikali 38. Dibagi N-nya 5. 5 kuadrat. Capek, kita pakai ini aja lah. Selesai gitu ya. Minus 0,9. Ya, untuk komputasi masalahnya bukan di masalah kemampuan kalian, tapi mungkin sekali lagi ketelitian. Menggunakan ketelitian supaya tidak salah hitung. Oke, komputasinya seperti ini. Lalu bagaimana kalau misalkan menggunakan SPSS? Oh ya, ini hasilnya signifikan ya, karena signifikan dalam pengertian kapan dikatakan signifikan kalau lebih besar dari nilai tabel. Ini kan N-nya 5, N-nya 5, N-nya 5 di sini. Kemudian batasannya 0,9. Kemudian hasilnya 0,9, sama gitu ya. Kan ini negatif. Nah, dalam tabel itu semuanya angka positif, jadi yang dipakai nilai mutlak. Kalau menggunakan SPSS, jadi dalam hal ini ketika kita mau menentukan nilai korelasi Spearman-nya, sebetulnya ada opsi mau Pearson atau mau Spearman. Jadi sebetulnya tinggal checklist aja sih, simple sekali. Ini agak lama sedikit loadingnya ya. Oke, kita coba dengan data yang baru juga boleh. Oke, jadi dalam hal ini variabelnya adalah, ya kita cobakan 3, 4, 10, 11, 12. Kemudian 12, 10, 11, 9, 2. Ini kita ganti aja deh biar tidak terlalu banyak. Ini X, yang ini Y. Analyze, correlate, bivariate, masukkan kedua variabel. Lalu di sini ada pilihan nih, Pearson Spearman nih. Dua-duanya juga boleh, tidak bayar. One tail, two tail, ya terserah. Oke, kita lihat di sini korelasinya 0,9 minus tuh. Oke ya, dan signifikan karena lebih kecil dari 0,05. Oke, gampang. Kalau pakai software, kalau penghitung manual sudah lama mungkin juga salah karena kurang teliti. Oke, ini adalah slide terakhir untuk video pertama. Jadi coba kalau kalian melakukan analisis data. Jadi ini saya bacakan dulu ceritanya bahwa korelasi itu sering digunakan untuk membantu apakah
karakteristik tertentu dari anak, misalkan lebih ditentukan oleh genetik kandung, orang tua kandung, atau oleh lingkungan orang tua adopsinya. Jadi dalam hal ini terkait dengan perilaku menonton TV, orang Sunda saya nggak bisa ngomong TV, bisanya TV. Ini adalah data dari 3 pihak, yaitu anaknya, kemudian ini dari orang tuanya, ini dari orang tua adopsinya. Jumlah nonton TV katakanlah selama apa nih, sehari kali ya. Coba yang diminta, apakah dalam teori verification ini memenuhi, yaitu bahwa korelasi antara amount of time spent watching TV antara yang korelasi adoptive children dengan birth parent itu lebih rendah atau lebih tinggi dibandingkan dengan yang adoptive dengan adoptive parent, adoptive children dengan adoptive parent. Oke, sampai ketemu lagi di video saya yang lainnya. Bye, good luck.